warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi sistem berkas Mac OS X. Nah, di sini kelompok 7 ada Tarek Kemal Arif, Rangga Mahendra, Elsa Firantika, Yuni Kurnia Asih, dan saya adalah Elsa Firantika, NIM 18112067. Pertama, definisi dari file system adalah sebuah metode untuk menyimpan dan mengatur data yang berupa file-file komputer. Definisi dari macOS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. macOS X menggunakan sistem berkas yang diwariskan dengan macOS lama disebut HF+, yang terkadang disebut macOS Extended. Sistem berkas macOS X di sini kami mengambil 5, yaitu pertama HFS+, yang kedua NTFS, yang ketiga FAT32, yang keempat EXT32, dan yang kelima adalah APVS. Yang pertama, HFS+. Di situ tertera gambar dari HFS+. HFS+ merupakan macOS Extended yang berarti sistem file yang digunakan pada semua Mac sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pada macOS Hexera ini digunakan pada semua drive mekanis dan hibrid, dan versi macOS lama menggunakannya secara default untuk semua drive. Yang kedua adalah NTFS. NTFS adalah sistem file saat ini lebih disukai dari Windows. Kebanyakan sistem Windows menggunakan partisi prinsip dengan sistem file. Ini adalah sistem file jurnal dengan dukungan yang baik untuk file besar. Mac OS X telah membaca hanya dukungan untuk format ini. Bisa dilihat di gambar contoh dari NTFS pada macOS. Ini contohnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah FAT32. FAT adalah opsi lintas platform terbaik yang dirancang untuk bekerja pada sistem Windows dan macOS. Gunakan ini untuk drive eksternal yang akan dihubungkan ke dua jenis komputer. macOS X mendukung format ini untuk membaca dan menulis seperti halnya Windows. Di sini adalah gambar dari contoh dari FAT32. Selanjutnya, yang keempat adalah EXT2. EXT2 adalah file system yang relatif modern yang digunakan terutama di lingkungan Linux. Ini fitur banyak makhluk yang sama kenyamanan sebagai OS X, termasuk jurnal dan kemampuan untuk menggunakan file besar. Nah, ini adalah contoh sistem berkas pada EXT2. Yang kelima adalah APVS. APVS atau Apple File System adalah salah satu fitur baru di macOS Hexera. Ini dioptimalkan untuk hard disk solid state atau SSD dan perangkat penyimpanan semua flash lainnya. Meskipun itu juga akan bekerja pada drive mekanis dan hibrida. APVS adalah sistem file default untuk solid state drive dan memori flash pada macOS Hexera 2017. Ini adalah perkembangan macOS X dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah macOS X 10 atau Zeta pada tahun 1984. Yang kedua adalah macOS X 10 Dewan Puma pada tahun 2001. Apple pertama kali memperkenalkan versi kedua macOS X pada Juli 2001 pada acara Macworld. Yang ketiga adalah versi Jaguar. Versi Jaguar ini dikenalkan pada Agustus 2002. Selanjutnya pada tahun 2003 ada versi Panther. Selisih antara versi Jaguar dan Panther adalah 1 tahun. Selanjutnya pada tahun 2005 Mac mengeluarkan versi yang bernama Tiger. Pada tahun 2007, Mac mengeluarkan versi yang bernama Leopard. Tahun 2009, Mac mengeluarkan versi Snow Leopard.
Pada Snow Leopard yang muncul Agustus 2009, mungkin pembaruan besar-besaran secara sistem keseluruhan. Tahun 2011 mengeluarkan Lion yang mempunyai beberapa fitur baru, antara lain teknologi berbagi file secara nirkabel, airdrop, dan desain ulang aplikasi mail. Tahun 2012 macOS berkembang jadi versi Mountain Lion. Mountain Lion menyiratkan tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan versi sistem operasi sebelumnya. Tahun 2013, Mavericks tidak banyak perubahan dari OS X Mountain Lion sebelumnya. Namun OS X Mavericks diklaim mampu melakukan penghematan penggunaan baterai di perangkat laptop milik Apple. Tahun 2014, Apple memperkenalkan OS X terbarunya diberi nama Yosemite. Dan pada tahun terakhir 2015, Apple mengeluarkan El Capitan. Nama El Capitan sendiri diambil dari sebuah nama formasi bebatuan yang ada pada Taman Nasional Yosemite. Ini adalah contoh gambar dari perkembangan macOS X. Ini versi pertama. Dan ini versi kedua, versi ketiga, versi keempat, Panther, versi kelima, dan versi keenam. Ini adalah macOS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, dan Capitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tareq Kemal Arif, NIM 18112026. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian D, yaitu jenis-jenis file system. Yang pertama di sini ada AFS Plus ya. AFS Plus ini adalah file system yang dibuat oleh Apple untuk komputer Macintosh. Strukturnya hampir sama ya teman-teman sama NTFS ini. Cuman perbedaannya HFS Plus ini mendukung penyimpanan hingga 1 juta terabyte ya teman-teman, dan juga mendukung file system jurnal. Jadi misalnya teman-teman drivernya error, jadi teman-teman bisa nge-recovery partisi tersebut ya teman-teman, bisa ngebalikin gitu ya teman-teman. Cuman HFS Plus ini karena dibuat oleh Apple untuk produknya sendiri, jadi ini belum bisa dipakai di Windows ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini ada NTFS Plus ya teman. NTFS. NTFS ini yang sekarang umum ya teman-teman dipakai harddisk eksternal. Sekarang partisinya itu ini ya teman-teman, menggunakan tabel partisi NTFS. Di sini adalah satu kendala yang ditemukan pengguna Mac, yaitu teman-teman Mac masih belum bisa mengenali partisi yang menggunakan tabel partisi NTFS. Jadi Mac belum bisa mengenalinya ya teman-teman, tapi ada salah satu cara, yaitu teman-teman bisa memformat harddisk eksternal teman-teman, terus mengubahnya ke dalam tabel partisi FAT32 jika teman-teman ingin menggunakan harddisk teman-teman di platform Mac ataupun Windows. Ada cara kedua ya teman-teman selain memformat, yaitu teman-teman bisa menggunakan software yang namanya NTFS 3G. Dengan software ini, teman-teman dapat menggunakan harddisk eksternal yang menggunakan tabel partisi NTFS baik di platform Windows maupun Mac ya teman-teman. Yang ketiga di sini adalah FAT32. FAT32 ini merupakan jenis file system yang tertua jika dibandingkan dengan NTFS ini ya teman-teman. Kelebihannya yang pertama itu dapat digunakan dalam sistem operasi yang berbeda, itu maupun di platform Windows maupun Mac ya teman-teman. Yang kedua, kelebihan keduanya itu mampu untuk menampung lebih banyak jumlah cluster jika dibandingkan dengan FAT ya teman-teman. Dibandingkan dengan FAT sebelumnya ya teman-teman. FAT sebelumnya itu ada ya teman-teman, yaitu ada FAT16 ya teman-teman. Cuma saya ambil contohnya di sini FAT32. Nah, di sini ada Extended 2 ya teman-teman. Extended 2 adalah file system yang relatif modern yang digunakan terutama di lingkungan Linux. Ya, ini Extended 2 juga sekarang udah ada yang baru ya teman-teman, udah sampai 4 sekarang. Jadi ada Extended 2, ada Extended 3, ada Extended 4. Nah, jika teman-teman menggunakan Linux yang terbaru, saya sarankan teman-teman pakai yang Extended 4 ya teman-teman. Soalnya kan Extended 4 adalah
penyempurnaan dari file system sebelumnya, yaitu adalah perbaikan dari file system extended yang kedua dan ketiga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai Linux yang terbaru, teman-teman bagusnya tuh pakai extended yang keempat aja, teman-teman. Nah, dan yang terakhir, yang kelima di sini adalah APFS ya, teman-teman. Di sini APFS penggantinya HFS Plus ini ya, teman-teman. Maklum ya, teman-teman, HFS Plus sudah tertinggal banget, teman-teman. Dia ini HFS Plus diluncurkan tahun 98, teman-teman. Jadi maklum aja kalau udah tertinggal. Nah, terus yang gantiin di sini APFS, teman-teman. Nah, keunggulan APFS ini, teman-teman, adalah peningkatan kinerja ya, teman-teman. Contohnya teman-teman bisa lihatnya itu peningkatan kinerja dalam beberapa operasi file. Contohnya itu kalau teman-teman kayak file kayak file gede gitu, teman-teman kalau properties nanti di situ ada file info atau info berkas. Biasanya kan agak lama gitu kan kebacanya, teman-teman. Tapi kalau di APFS ini dia lebih cepat, teman-teman. Kayak lebih cepat membaca file-file besar gitu, teman-teman. Nah, keunggulan keduanya itu keandalan dan peningkatan integritas. Jadi teman-teman, data sistem file baru Apple lebih tahan terhadap korupsi data karena bug dan gangguan listrik juga. Nah, gangguan listrik kan ini sering terjadi ya, teman-teman, sama kita. Jadi ini unggul banget ya, teman-teman, kalau digunakan. Nah, sekian yang bagian D. Nanti selanjutnya yang bagian E akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga dengan NIM 18112064 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem berkas Mac OS. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari HFS Plus. Kelebihannya yang pertama yaitu digunakan pada semua Mac dari tahun 1998 sampai saat ini. Yang kedua, digunakan pada semua drive, mekanis, dan hibrida. Yang ketiga, ukuran filenya yang lumayan besar. Yang keempat, ukuran disknya yang juga lumayan besar. Dan yang kelima, jumlah file maksimumnya tidak terbatas. Dan kekurangan dari HFS Plus ini yaitu yang pertama, hanya untuk Mac OS saja. Yang kedua, memiliki keterbatasan dalam ukuran file dan disk. Yang ketiga, sistem filenya yang tua. Kekurangan dan kelebihan dari NTFS. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki security yang jauh lebih baik atau lebih aman, support akresi data, menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas. Yang keempat, dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna. Dan yang kelima, mendukung kompresi data yang transparan. Sedangkan kekurangannya yaitu partisi file sistem NTFS akan susah diperbaiki jika terjadi masalah. Yang kedua, tidak support dengan banyak sistem operasi. Yang ketiga, tidak bisa terdeteksi jika melakukan boot dengan floppy. Dan yang terakhir, kompatibilitas terhadap software atau sistem operasi lama seperti Win9X dan MA. Berikutnya, kekurangan dan kelebihan dari FAT32. Yang pertama, kelebihannya yaitu baik untuk menghandle kapasitas harddisk yang tidak terlalu besar, terbaca di berbagai operating system, dan yang ketiga dapat menampung jumlah full cluster yang lebih banyak dibanding FAT16. Kekurangannya yaitu tidak dapat mengenali file dengan kapasitas yang besarnya di atas 32 GB. Yang kedua, tidak ada fitur keamanan. Yang ketiga, tidak ada fitur kompresi data. Dan yang terakhir, tidak ada fitur ekstraksi data.
Next, kekurangan dan kelebihan dari ext2. Kelebihannya yaitu menyimpan data secara hierarki dan standar. Maksimum ukuran file yang didukung oleh ext2 sama dengan 2 TB. Volumenya bisa mencapai 4 TB. Mendukung beberapa tipe file standar Unix. Dan yang terakhir, mampu mengatur file sistem yang dibuat dalam partisi besar. Ya, selanjutnya kekurangannya yaitu memerlukan beberapa blok untuk root. Ketika shutdown secara mendadak membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk recover kembali. Selanjutnya, yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan dari APFS. Kelebihannya yaitu adanya peningkatan kinerja, yang kedua menyalin file lebih cepat, yang ketiga APS menyimpan mendata tentang ukuran file di tempat yang dapat diakses lebih cepat, dan yang keempat yaitu sistem file menandai ruang yang dialokasikan, dan yang terakhir adalah APS akan membuat salinan mendata yang baru jika ada korup data. Dan kekurangannya dari APFS adalah sistem Windows yang dipasang bersama macOS belum dapat membaca APFS. Sekian, terima kasih dari saya Rangga. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas seputar karakteristik. Yang pertama yaitu ada HFS+, yang mana itu merupakan singkatan dari Hierarchical File System. Kemudian untuk karakteristik dari HFS+ ini adalah yang pertama mendukung model direktori berhierarki, yang kedua ukuran file maksimumnya 8 MB, untuk ukuran disknya 8 MB, dan HFS+ ini filenya tidak terbatas. Yang kedua ada NTFS, kepanjangannya yaitu New Technology File System. Untuk karakteristik dari NTFS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, NTFS memiliki batas ukuran partisi dan file yang sangat besar, yaitu mencapai sebesar 16 TB. Yang kedua, karakteristiknya yaitu file system ini merupakan file system jurnal. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Yaitu mampu menyimpan catatan semua operasi yang dilakukan device. Yang ketiga yaitu pada file system ini besar partisi maksimalnya yaitu 256 TB, sedangkan besar datanya yaitu 16 TB. Yang ketiga yaitu ada FAT, yang merupakan singkatan dari File Allocation Table. Macam FAT yaitu FAT12, FAT16, FAT32. Berikut adalah karakteristiknya dari FAT, yaitu yang pertama, mempunyai duplicate boot records, yang mana terdapat dual booting dengan Windows 95 OS R 2.0 ke atas. Yang kedua, menggunakan klaster yang terkecil. FAT32 menggunakan ukuran klaster yang lebih kecil, yaitu 4 KB klaster untuk ukuran drive 8 GB. Ini lebih efisien 10-15% dibandingkan FAT atau FAT16. Ukuran minimum untuk partisi FAT32 sekitar 260 MB. Selanjutnya, maksimal space satu partisi harddisk adalah 2 TB. Semestinya 8 TB, tapi karena beberapa limitasi dari MBR atau Master Boot Record. Yang keempat ada ext2, yaitu merupakan singkatan dari Second Extended File System. Karakteristiknya yaitu ext2 ini dibangun untuk mengatasi batasan sistem file asal ext. Yang kedua, file sistem ext2 ini mampu menghasilkan nama-nama file yang panjang, yaitu maksimumnya 255 karakter. Yang ketiga,
Size maksimal file individu yang boleh dari 16 GB ke 2 TB. Yang terakhir ada APFS, kepanjangannya yaitu Apple File System. Karakteristiknya yaitu yang pertama, APFS menggunakan macOS 10.13. Yang kedua, APFS mengalokasikan ruang disk dalam wadah sesuai permintaan. Dan yang terakhir, APFS digunakan dengan sistem yang lebih lama dengan HDD dan penyimpanan eksternal dan dipasang langsung. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian G, yaitu perbedaan Windows dan Mac. Segi penggunaan yang pertama dari segi penggunaan, Windows biasanya digunakan untuk pekerjaan umum seperti pembuatan laporan atau untuk pengerjaan tugas pelajar atau siswa ya teman-teman, mahasiswa atau anak-anak sekolah gitu ya teman-teman. Emang banyakan umumnya, apalagi di Indonesia banyakan pakainya Windows ya teman-teman. Nah, sedangkan macOS biasanya digunakan untuk desain grafis dikarenakan Macintosh menggunakan kapasitas RAM yang besar sehingga memanjakan para desain grafis untuk membuat karyanya. Nah, dan yang kedua dari segi harga, masalah harga Windows cukup mahal, akan tetapi karena kebutuhan dan karena user friendly, Windows sangat laris di pasaran. Emang paling laku di pasaran ini, apalagi di Indonesia ini ya teman-teman, Windows ya teman-teman. Karena Windows lebih gampang ya teman-teman penggunaannya. Sedangkan macOS harga dari sistem operasi Macintosh relatif mahal. Walaupun begitu dari Macintosh juga pengguna dari Macintosh juga cukup banyak ya teman-teman, karena kualitas dari Macintosh cukup bagus ya teman-teman, apalagi buat desain kayak tadi ya teman-teman. Yang ketiga dari segi ketahanan, Windows untuk masalah serangan virus, Windows sangat rentan ya teman-teman terhadap serangan virus dikarenakan penggunaan Windows sangat banyak dan banyak yang ingin mencoba untuk mencari celah untuk keamanan dalam sistem operasi Windows itu tetap dalam operasi Windows tersebut ya teman-teman. Sedangkan kalau macOS untuk sistem operasi Macintosh celah keamanannya cukup besar, yaitu sebesar 18% ya teman-teman. Walaupun susah untuk dibajak, tapi sistem operasi Macintosh juga rentan terhadap serangan hacker untuk menembus keamanan dari sistem operasi Mac ini ya teman-teman. Dari yang keempat yaitu dari segi keamanan, Windows tentunya dihadang oleh berbagai virus dari berbagai belahan dunia, yang hal ini tentunya karena sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar makhluk di bumi ya teman-teman, karena emang jadi banyak virus yang kayak mudah kena di Windows, karena di dunia ini kebanyakan orang pada pakainya Windows ya teman-teman. Sedangkan macOS dari segi keamanan, macOS penggunanya adalah kalangan tertentu aja, jadi para pembuat virus juga kurang tertantang, apalagi kan codingannya terbuka seperti open source gitu teman-teman. Jadi di macOS ini lebih dikit ya teman-teman virus yang bisa kena di macOS ini jika dibandingkan dari Windows ya teman-teman. Di sini kelompok 7 ada Rangga, Elsa, Yuni, dan Kemal. Kami di sini mempunyai tugas masing-masing, yaitu Tarek Kemal mencari jenis-jenis file system macOS X, dan Rangga mencari kelebihan dan kekurangan file system, dan saya sendiri Elsa membuat file Word dan file PPTX serta mencari referensi tambahan sebagai pelengkap materi. Dan yang terakhir adalah Yuni Kurnia Asih mencari karakteristik file system macOS X. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.